Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama mari saya mengajak kepada Bapak Ibu untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan hari ini Bapak Ibu sudah bersedia memenuhi undangan saya pada sesi menerapkan budaya positif. Salam dan taslim kita kirimkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Untuk agenda pertama pembukaan, mari saya mengajak kepada Bapak Ibu untuk mengucapkan basmalah. Selanjutnya sepatah kata dari Ibu Kepala Sekolah untuk membuka kegiatan ini. Dengan ini disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para Wakasek SMP Negeri 37 Makassar, Pak Hartono yang selaku CGP Angkatan ke-8, teman-teman, Bapak Ibu guru beserta staf pegawai, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala oleh karena pada siang hari ini alhamdulillah kita masih diberi rezeki kesehatan untuk bersama-sama hadir di tempat ini dalam rangka mengikuti kegiatan dari Pak Hartono, yaitu aksi nyata 1.4 dengan tema diseminasi budaya positif. Dan tak lupa senantiasa kita kirimkan salam dan taslim kepada junjungan yang besar Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadirannya, keikhlasannya untuk mengikuti kegiatan ini. Setelah selesai proses pembelajaran dilanjutkan dengan kegiatan dari Pak Hartono, ya. Jadi saya juga sebagai pimpinan, sebagai kepala sekolah di SMP Negeri 37 Makassar sangat mendukung dan mensupport apa yang teman-teman yang lakukan, yang dari yang sepanjang itu bernilai positif, termasuk sasaran ini yang Pak Hartono alhamdulillah untuk tahun 2023 beliau terpilih sebagai salah satu peserta dari sekian banyak yang mendaftar, tapi salah satu peserta yang lolos di angkatan ke-8 ini, ya. Karena mungkin kalau SMP itu tidak terlalu banyak pesertanya, ya, hanya mungkin SD karena ini kan secara nasional, ya. Jadi alhamdulillah baru juga sekarang ini SMP Negeri 37 ada yang lolos untuk CGP-nya. Kendati ada sih yang sudah menjadi pendamping di PPD kayak Pak Sidin, ya sudah, ya, jadi sudah di atas levelnya begitu. Jadi alhamdulillah sangat bersyukur, maksudnya ada di antara teman-teman kita itu yang bisa lolos, ya. Insya Allah semua yang dia dapatkan itu, pengetahuan yang mereka dapatkan insya Allah akan diimbaskan ke kita semua, ya. Jadi harapan saya, marilah kita semua mengikuti kegiatan ini dengan baik. Kemudian harapan saya juga kalau ada kesempatan gunakan KIS sebagaimana mestinya, supaya kita juga bisa seperti halnya dengan Pak Hartono. Insya Allah saya akan selalu mendukung, ya. Saya tidak pernah menolak apabila ada di antara teman-teman guru maupun pegawai yang mau berkarir, itu saya selalu support dan selalu saya mendukung, ya. Karena terkadang juga itu sebagian pimpinan atau kepala sekolah kalau ada bawahan yang mau berkarir atau mengikuti sesuatu hal itu, kadang terkadang dia patahkan itu, padahal itu sebenarnya itu tidak boleh, karena mereka sangat harusnya sangat mendukung itu apa yang guru atau pegawainya yang dia mau lakukan di sekolah demi meningkatkan kompetensi yang ada di sekolah tersebut, ya. Ya, saya tahu itu SMP Negeri 37 bisalah bersaing dengan sekolah-sekolah yang lain, ya. Jadi sepanjang kita ada kemauan pasti akan bisa, ya. Jadi semoga kegiatan ini akan terlaksana dengan baik, dengan mengucapkan
Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan aksi nyata 124 diseminasi budaya positif oleh Pak Hartono selaku CGP Angkatan ke-8 di SMP Negeri 37 Makassar secara resmi saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bu atas pengantar yang disampaikan. Baik, kita langsung saja menuju ke kegiatan acara. Jadi melihat judul di atas, menerapkan budaya positif, terngiang di kepala kita apa sih yang kita ingin mau lakukan di sekolah. Ya. Kira-kira kegiatan-kegiatan apa yang bernilai positif yang kita mau lakukan di sekolah, karena budaya ini adalah pembiasaan dan pasti membutuhkan dukungan dan kerjasama oleh semua pihak termasuk stakeholder sekolah, dalam hal ini guru, kepala sekolah, masyarakat gitu. Ini sekilas mengenai guru penggerak ya. Jadi semua kegiatan pembelajaran itu sekarang sudah harus berpusat kepada murid, tidak lagi kepada guru. Jadi guru bukan lagi satu-satunya sumber informasi. Jadi ini semacam mindset yang kita harus rubah sekarang, bahwa dalam proses pembelajaran semua harus terpusat kepada murid. Baik, di kegiatan calon guru penggerak biasanya kita akan melaksanakan kesempatan kelas. Ya, untuk ini mungkin kalau misalkan kesepakatan kelas ini bisa kita lakukan di kelas ini, apa-apa yang kita ingin lakukan kita sepakati. Kalau misalkan Bapak Ibu mau izin ke toilet, silakan angkat tangan saja. Ya, itu kesepakatan ya, contoh-contoh kesepakatan yang kita harus sepakati bersama. Terus kemudian nanti kalau misalkan dalam penyampaian atau penyajian materi ada hal yang tidak atau kurang dimengerti, ya silakan bisa diangkat tangan kemudian bertanya. Nah itu saya cuma menyampaikan 1-2 kesepakatan kelas. Siapa tahu ada dari Bapak Ibu yang ingin menyampaikan kesepakatan kelas pada kesempatan ini. Ini juga bisa semuanya kita lakukan di kelas nanti. Oke, baik, saya lanjut. Pertanyaan ini ada pertanyaan pemantik. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? 1. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Coba Bapak Ibu bisa menjawab, angkat tangan. Apakah memang betul hukuman dapat mendisiplinkan anak? Kalau jawab ya, berikan alasan. Tidak semua Bu. Alasannya? Karena ada beberapa anak itu yang memang kalau sudah diberikan hukuman, dia akan merasa bahwa saya tidak akan melakukan lagi. Dan ada anak-anak juga diberi hukuman makin menjadi. Jadi seperti itu kalau menurut saya. Oke, simpan Bu jawaban tak. Sip. Selanjutnya di poin kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah ini dapat meningkatkan disiplin anak. Apakah betul? Tidak. Apakah Ibu setuju dengan pernyataan ini? Tidak. Dengan memberikan hukuman, ya, dengan membaca, membersihkan, ini dapat meningkatkan rasa disiplin anak. Tidak. Silakan Ibu Santi. Dengan hukuman tersebut tidak selalu bisa menunjukkan meningkatkan kedisiplinan anak apabila tidak diarahkan atau dibekali bahwa dengan memberikan hukuman kita menjelaskan kenapa dibutuhkan, efeknya seperti apa. Yang penting bisa
Iya, jadi ibu setuju? Tidak? Tidak. Oke, tidak. Simpan jawabannya Bu ya. Selanjutnya, di poin ketiga, apakah dengan memberi penghargaan kepada anak atau murid ini dapat meningkatkan motivasi belajarnya? Iya. Setuju iya? Oke. Saya lanjut. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Coba kita buat simulasi. Ibu Rusni membuat kertas, cari kertas, tulis maki di situ apa yang kita mau tulis, mau benda atau apakah. Jangan diperlihatkan kepada Ibu Nahdini. Budin. Ya, tulis saja apa yang kita mau tulis, Bu. Ya. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga bagi Ibu Rusni. Apa itu? Kemudian Ibu Nahdini sebagai teman B mencoba sekuat tenaga, mau membujuk, mau dipaksa, ya, atau mau dia apa saja untuk membuka kepalan tangan nanti yang ada kertas yang ada di kepalan tangan Bu Rusni. Mampukah Bu Rusni membuka kepalan tangan itu dengan usaha yang Ibu Nahdini lakukan untuk bagaimana caranya supaya Bu Rusni mau membuka kertas yang ada di kepalan tangannya itu? Anu Ibu ya. Palki. Ya, oke. Usaha apa yang kita lakukan, Bu? Kenapa dikasih gini? Bisa Ini kan rahasia deh. Jangan bilang-bilang di siapa tahu bisa meringankan beban kita. Tidak, enggak. Ini sesuatu yang sangat berharga bagi saya. Capek. Oke. Tidak, terus enggak jadi masalah, enggak jadi beban. Oke. Bisa Bu tidak? Teguh pendirian King Oh, beristiqomah berus nih. Siapa tahu ya sebentar capek. kita ambil itu. Tidak itu. Itu cuma siapa tahu capek kita. Tidak bakalan capek. Sampai besok juga enggak. Nanti saya kasih masuk di saku. Ya. Ay, Oke, cukup sekira. Belum, Pak. masih mau tahu Masih mau? usaha. Silakan, berusaha saja. Tapi kalau kita sangat ingin, sangat mau mengetahui apa isinya, ya saya berbagi, silakan dibuka deh. Oh, mau sendiri. Ya, dari hasil simulasi tadi, Ibu Rusni membuka barang berharga yang dia tulis. Itu artinya bahwa posisi kontrol yang Ibu Rusni miliki ternyata mudah dikontrol oleh Ibu Nahdini. Kenapa mesti harus orang lain yang mengontrol diri kita? Harusnya yang mengontrol diri kita adalah kita sendiri, jangan orang lain. Itu. Ini salah satu makna daripada simulasi ini. Lanjut. Nah ini. Jadi kita sekarang sudah berubah paradigmanya kita ke paradigma teori kontrol. Ilusi guru atau angan-angan guru itu selalu merasa mengontrol siswa. Ya, terus kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini posisi kontrol. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Dan yang terakhir adalah orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita menganggap bahwa kalau kita merasa dewasa, kalau anak kecil seakan-akan bahwa bisa jadi dipengaruhi karena saya yang merasa jago, saya yang merasa berpengalaman. Itu. Ya. Lanjut. Nah, ini sekarang kita ke perubahan paradigma dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Nah, sekarang realistis atau kebutuhan kita sama.
ternyata di teori kontrol itu tidak sama kita punya kebutuhan. Ya, awalnya di stimulus respon itu sama, tapi setelah kita ikut menggunakan teori kontrol, ternyata tidak. Kita punya kebutuhan selalu berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, dan ternyata di teori kontrol tidak seperti itu. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Tidak sama kita punya pandangan kita. Ya. Kemudian di stimulus respon ini kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Apakah itu betul? Ternyata di posisi teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita harus paham. Jadi nanti intinya ini dari stimulus respon ke teori kontrol akan bermuara kepada siswa. Ya, sampai saya lanjut. Apa kemana disiplin? Coba ada salah satu dari rekan yang bisa, apa sih yang terngiang di kepala kita ketika kita mengucapkan disiplin? Terlambat. Nah ini, ya, Sistem. tidak memasukkan baju, ya, macam-macam. Ya, itu yang terngiang dulu di kepala kita ketika kata disiplin ini kita sajikan. Nah ternyata disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Ya, kemudian dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungannya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Artinya, ketika disiplin ini diterapkan, Anda pasti merasa tidak nyaman. Ya, karena Anda selalu diikat oleh aturan. Ini tidak nyaman, ini pasti. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang dicapai oleh setiap individu. Ya, nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Yang mana sih yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan? Menghargai, menghormati, keselamatan. Itu nilai-nilai kebajikan semua. Kemudian nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil Pancasila. Kemarin itu kan sudah disampaikan oleh pada saat kita melakukan IKM. Ya, ada 6 item. Ya, profil Pancasila. Anak yang kita mengharapkan adalah beriman, bertakwa, berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Selanjutnya, di bagian kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Nah, ini tadi motivasi. Apa sih yang memotivasi Bapak Ibu datang mengajar ke sekolah? Karena bertanggung jawab. Betul-betul tidak ada faktor luar. Faktor gaji. Tidak ada faktor eksternal. Ketika misalkan Bapak Ibu melakukan sesuatu, apakah pernah terbersih dalam hati atau pikiran Bapak Ibu bahwa saya ini melakukan hanya karena ada sesuatu, karena ingin dipuji misalkan?
oleh atasan. Ya, ini teori motivasi ya. Kalau motivasinya ada unsur eksternalnya, itulah sebenarnya yang membuat sebenarnya gagal. Semestinya motivasi itu memang betul-betul lahir dalam diri kita, keyakinan kita. Iya. Jadi ketika misalkan Bapak Ibu yakin dalam melakukan tugasnya, ini Bapak Ibu pasti lebih termotivasi, lebih bersemangat karena faktor keyakinan ini tadi. Nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ini kalau di modul 1.1, di situ kita banyak belajar terkait dengan konsep dan pemikiran Ki Hajar Dewantara, termasuk menghamba pada murid. Ini sering sekali ini. Menghamba pada murid bukan berarti kita harus bersujud kepada murid. Tetapi makna menghamba ini adalah bagaimana kita memberikan peluang, kesempatan kepada murid untuk belajar. Itu, berikan kesempatan. Bukan menghamba berarti harus disujud. Semua perintah murid harus diikuti, tidak seperti itu maknanya. Jadi memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada siswa untuk berkreasi, untuk menentukan sendiri bakatnya, untuk menentukan sendiri minatnya. Karena anak yang lahir itu adalah sudah memiliki bakat dan minat. Tidak ada anak yang lahir tidak memiliki bakat dan minat seperti kertas kosong. Sudah ada bakatnya, Bu. Tinggal kita menuntun saja itu siswa. Ibaratnya kita sebagai seorang petani, ya tinggal menyiapkan lahan saja. Kemudian kita tanami bibitnya, bibitnya itu adalah siswa. Pelihara itu, pupuk dia, aliri dengan air yang baik. Itu tugas kita. Bukan malah memotong atau membenamkan ini kelebihan-kelebihan yang seharusnya didapat yang dimiliki oleh seorang anak. Nah itu. Selanjutnya, dihukum oleh penghargaan. Biasakan kalau kita siswa atau mungkin anak kita, kalau dia berhasil melakukan sesuatu, lalu kebetulan kita beri penghargaan, sebenarnya kita sudah menghukum itu. Banyak mungkin ada yang tidak, karena kan itu motivasi supaya anak tersebut mau bekerja atau melakukan sesuatu yang terbaik. Tapi sebenarnya kalau dalam dalam modul ini ternyata penghargaan itu menghukum. Nanti saya coba-coba ya, kita nanti saya akan buka nanti salah satu slide terkait dengan dihukum oleh penghargaan. Nah ini adalah pendapat Kohn, ini nama orang ini, tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Saya akan buka. Nah sekarang, pengaruh jangka pendek ini menghukum dengan penghargaannya.
Ini pengaruhnya, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Kemudian, jika kita menggunakan penghargaan, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang kita berikan. Selalu ketergantungan, Bu, sedikit-sedikit mengharap misalnya. Jadi kalau tidak ada nanti ini tidak diberikan, itu akan bisa memberikan dampak yang jelek. Selanjutnya, penghargaan ini tidak efektif. Apa alasannya? Nah, suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat oleh persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang Anda inginkan. Jika Anda melakukan ini, maka saya kasih seperti ini. Kemudian, jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa. Ini dampaknya. Ya, jadi mungkin kita selalu merasa bahwa bagus kayaknya kasih penghargaan ini anak karena dia berhasil gini bla bla. Ternyata tidak seperti itu yang diinginkan. Ternyata penghargaan ini malah menghukum. Kemudian ini penghargaan merusak hubungan. Nah, ini di sini tertera, jika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka ada yang lain merasa iri. Ya, sebagian mereka tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan. Ini bisa menimbulkan kecemburuan sosial. Ya. Selanjutnya, penghargaan itu mengurangi ketepatan. Ya, hasilnya bahwa dalam sebuah percobaan ini ada sekelompok laki-laki berusia 9 tahun diminta untuk melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar, dan mereka harus memberitahu jika wajah-wajah tersebut sama atau berbeda. Gambar tersebut hampir sama dan beberapa dari mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang pada saat mereka memberikan jawaban benar, sementara yang sebagian lain tidak. Ini juga bisa menimbulkan kecemburuan sosial. Berikut, penghargaan menurunkan kualitas. Ini juga bisa menurunkan kualitas. Selanjutnya, penghargaan juga bisa mematikan kreativitas. Nah, ini ada contoh kasus dalam tugas-tugas memecahkan masalah, para murid memakan waktu lebih lama dan memberikan jalan keluar yang kurang kreatif saat mereka dijanjikan suatu penghargaan. Ini mematikan daya kreativitas anak. Selanjutnya, penghargaan menghukum. Ya, kenapa bisa penghargaan itu menghukum? Ya, mereka tidak mendapat. Nah, penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Bagi yang lain yang tidak mendapatkan penghargaan, itulah yang sebenarnya dihukum. Kalau yang mendapat penghargaan tidak ada masalah. Persoalannya ini yang tidak mendapat yang tidak mendapat penghargaan, merasa dirinya dihukum. Kenapa saya tidak dapat apa-apa? Ya. Selanjutnya yang terakhir, motivasi dari dalam diri. Ya. Jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya, maka kita akan mengambil kegembiraannya. Kita yang mengambil kegembiraan, kita yang merampas kegembiraannya pada saat dia sedang dirasakan secara alamiah. Oke, saya lanjut. Bentuk program kebajikan. Ya. Yang boleh dilakukan hanya mengapresiasi, mengakui. Kalau bisa seperti itu ya. Jadi bukan dalam bentuk penghargaan apa dan sebagainya, tetapi yang mestinya kita harus lakukan adalah memberikan apresiasi kepada siswa atau murid. Nah, ini adalah contoh dari pengakuan atau apresiasi terkait dengan nilai-nilai kebajikan. Di sini ada, kemarin saya perhatikan situasinya pada saat menolong siswa baru di kelas. Apa nilai kebajikannya? Rasa empatinya. Kemudian saya menghargai
ya peduli ini pada saat apa? Pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Kemudian terima kasih, ini rasa tanggung jawabnya karena pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Inilah salah satu bentuk contoh daripada pengakuan atau apresiasi kebajikan. Selanjutnya, apa tugas? Apa perbedaan hukum dan konsekuensi? Ada yang bisa, Bu? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah ini berupa hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Betul, Bu? Saya lihat. Ya, betul, hukuman. Jadi kalau disuruh anak-anak mencatat ya 100 kali di dalam buku, itu namanya hukuman. Jadi mestinya sebenarnya kita sudah hindarin yang namanya hukuman. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, Bu, karena terlambat. Bukan konsekuensi. Coba kita lihat. Iya, hukuman. Iya. Selanjutnya, kasus ketiga. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Iya. Sabar, saya perlihatkan slide berikutnya. Hukuman. Iya. Selanjutnya, di kasus keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Ini bukan hukuman sebenarnya. Kenapa harus konsekuensi? Karena memang anak diberi amanah untuk bertanggung jawab. Nilai-nilai kebajikan yang ada di dalamnya. Selanjutnya, kasus berikutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Wih, luar biasa memang. Guru-guru hebat SMP 37 ini memang. Tinggal mau diorbitkan, Bu. Berikut, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Kita lihat. Iya, hukuman. Iya. Berikut. Nah, ini hati-hati, Bu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Sepakat? Angkat tangan yang benar, hukuman. Hukuman. Iya. Konsekuensinya, Bu, karena PJOK CNN-nya IPS, mata pelajaran bahasa Indonesia disuruh. Ini bukan, kenapa? Karena di dalam pelajaran PJOK itu ada istilah pemanasan. Suruh saja dia lari sambil pemanasan, tetapi bukan hukuman. Lain, ini konsekuensi. Kecuali tadi yang saya sampaikan, kalau mata pelajaran itu matematika atau IPA, terlambat siswanya disuruh lari, itu bukan berupa konsekuensi, tapi merupakan bentuk dari hukuman. Selanjutnya, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Bapak Ibu bisa lihat tabel di atas. Di sebelah kanan, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sesuatu harus terjadi. Kalau konsekuensi. Kemudian, membuat anak sakit, ya, fisik ataupun hati untuk jangka panjang yang lama. Kemudian, waktu yang lama. Kemudian di konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Itu konsekuensinya. Kemudian kalau dihukum, anak membenci kedisiplinan, dihukum. Kemudian dengan konsekuensinya,
anak menghargai disiplin. Jadi melihat perbedaan antara hukuman dan konsekuensi ini jelas berbeda. Di konsekuensi ini adalah lebih banyak di sana tertanam nilai-nilai kebajikan daripada di hukuman. Ini dapat membuat anak sebenarnya kalau terlalu banyak dihukum juga ini tadi anak-anak bisa merasa kecewa, frustasi dan sebagainya. Jadi hati-hati saja dalam memberikan hukuman. Ya. Selanjutnya, nah, ini banyak yang tanya kemarin. Restitusi. Apa sih yang dimaksud dengan restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Saya ulangi. Jadi menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Bukan menambah kesalahan, bukan menambah masalah. Inilah restitusi yang dimaksud. Kalau Parsidin kemarin itu apa sih yang dimaksud dengan restitusi? Ya seperti inilah. Jadi kita guru harus berusaha bagaimana siswa tersebut kita harus perbaiki kesalahan yang mereka sudah lakukan. Harus ditemukan solusinya. Ini restitusi. Ya. Selanjutnya, ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun harus belajar dari kesalahan. Jadi tidak lagi berbuat kesalahan berikutnya, bukan ditebus. Suruh lari, kau terlambat, jongkok, push up. Itu dulu juga saya lakukan seperti itu. Tapi ternyata saya memahaminya salah seperti itu. Kemudian memperbaiki hubungan. Ya, memperbaiki hubungan, ya paling tidak hubungan antara guru dan siswa. Memperbaiki hubungan antara siswa dan siswa. Kemudian kalau restitusi itu adalah tawaran, bukan paksaan, ditawarkan. Bagaimana nak? Kira-kira apa yang Anda mau lakukan ketika misalkan anak tersebut melakukan kesalahan? Maukah Anda berubah? Ditawari terus. Ya, bukan dipaksa. Kau besok harus begini, kau besok harus begitu. Tidak boleh seperti itu. Selalu harus menawarkan. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Ya, apa yang dilakukan oleh anak. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Apa yang menyebabkan sebenarnya anak melakukan kesalahan? Pasti ada kebutuhannya tidak terpenuhi. Pasti ada. Apa yang menyebabkan dia malas atau marah-marah datang dari rumah? Mungkin saja karena belum dimakan, kapan kok dong? Bisa saja seperti itu. Kemudian restitusi itu adalah diri adalah cara yang paling baik. Nah ini, saya lanjut saja Bu. Pada bagian ketiga, keyakinan kelas. Inilah kemarin saya sama-sama dengan Bu Isti menerapkan budaya sekolah. Budaya sekolah yang maksud itu adalah seperti ini, salah satu contohnya. Melakukan keyakinan kelas. Jadi sebelum Bapak Ibu mengajar, ini yang mungkin yang harus kita lakukan dulu di kelas. Kita bentuk keyakinan kelas. Apa-apa yang harus dilakukan siswa. Ini yang buat sendiri ini adalah siswa, bukan sekolah. Ya, bukan guru. Ya, jadi yang buat keyakinan kelas ini adalah para murid yang betul-betul dilandasi dari hati nuraninya apa yang mereka mau lakukan di sekolah. Keyakinan kelas. Saya mengharapkan kepada Bapak Ibu, ya semua wali kelas untuk bisa melakukan ini, keyakinan kelas. Lakukan dulu kesepakatan kelas, kemudian bentuk satu keyakinan kelas. Itulah nanti akan ditempel di dinding. Ya, ketika misalkan anak melakukan kesalahan, perlihatkan itu. Perlihatkan itu apa yang mereka sudah tulis dengan keyakinan kelasnya kemarin. Dengan begitu kita mudah kontrol anak-anak. Ini tabe anak, ini kita sudah sepakati keyakinan kelasnya bahwa
kalau melakukan ini Anda sudah melanggar keyakinan kelasnya. Seperti itu. Apa perbedaan peraturan dengan keyakinan kelas? Beda. Kalau peraturan bersifat mengikat, ada sanksi. Kalau ini tidak perlu disanksi anak-anak. Ya, selanjutnya, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm, mengendarai kendaraan roda 2? Ini peraturan ini. Kalau kita mau menjadikan ini sebagai satu keyakinan, maka simpan di situ keselamatan, keyakinan keselamatan. Ya. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan? Ini peraturan semua ini harus diubah menjadi keyakinan kelas. Ini juga untuk keselamatan. Ya, keyakinan kelasnya keselamatan. Ya, keyakinan kelasnya menghormati. Keyakinan kelasnya bertanggung jawab. Ya. Kenapa harus keyakinan bukan peraturan? Saya tadi sudah sampaikan dari awal bahwa kalau keyakinan, orang lebih termotivasi, anak lebih termotivasi melakukan atau lebih bersemangat melakukan kalau dia melakukan dengan keyakinannya sendiri, bukan harus dengan peraturan. Iya, coba Mak Ibu. Kita lebih yakin bisa melakukan sesuatu kalau dengan keyakinan tak sendiri, bukan dengan peraturan-peraturan orang lain. Itu perbedaannya. Selanjutnya, nah, dari peraturan kelas tadi, ini menjadi suatu keyakinan kelas. Nah, dari peraturan kelas yang kita terapkan menjadi keyakinan kelas, kemudian beralih ke lingkungan yang positif dan akhirnya menjadi budaya positif yang kita inginkan di sekolah. Nah, dari peraturan, keyakinan, lingkungan sampai membentuk budaya yang positif. Nah, sekarang ini ada peraturan, ada 2 kolom di sini. Peraturan terus kemudian keyakinan kelas. Coba Bapak Ibu bisa melihat dan memberikan jawaban. Kira-kira ini kalau keyakinan kelasnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas apa yang dibutuhkan di situ? Disiplinkah? Bertanggung jawabkah? Tanggung jawab. Ya. Selanjutnya, dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelas apa yang mau dicapai di situ? Menghargai. Berikut, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Berikut, dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelas apa yang bisa diterapkan di situ, yang bisa ditulis? Menghargai. Oke, kalau begitu saya buka slide berikutnya. Apakah cocok tadi dengan jawaban Bapak Ibu? Wah, luar biasa. Keselamatan, tanggung jawab, menghormati, berkomitmen, kesehatan, dilarang menggunakan narkoba, itu kan terkait dengan kesehatan. Ya, gunakan masker terkait dengan kesehatan dan keselamatan. Inilah nilai-nilai keyakinan kelas yang harus kita terapkan di kelas. Ya. Selanjutnya, ini pembentukan keyakinan kelas. Saya kira mungkin tidak terlalu ini karena kan Bapak Ibu sendiri nanti akan membentuk ini. Silakan diarahkan saja siswanya bagaimana membentuk keyakinan kelas. Kalau yang saya lakukan kemarin, saya menggunakan kertas itu, kertas origami yang ada lemnya. Nah, itu bisa Bapak Ibu lakukan. Ya, silakan diberikan kepada siswa, nanti dituliskan itu untuk membentuk keyakinan kelas. Apa-apa yang perlu dilakukan di kelas itu. Masa berlakunya bisa sampai 6 bulan ke depan, 1 semester. Ya, kalau dirasa cukup, ya tidak usah. Nanti 1 tahun lagi kembali baru kita buat keyakinan kelas. Ya. Ini prosedurnya. Mempersilakan warga sekolah atau murid di sekolah untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Ya, curhat, berikan kesempatan kepada siswa. Kemudian mencatat semua masukan-masukan para murid. Jadi tugasnya wali kelas ini. Kemudian susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Gantilah, nah ini,
gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contohnya, jangan berlari di kelas atau koridor. Itu kalimat negatif. Diganti menjadi positif, berjalanlah di kelas atau koridor. Ya, itu ya. Jangan merokok. Ya, diganti menjadi kalimat positif, merokok bisa membunuhmu. Contoh. Ya. Apa kira-kira kalau keyakinan kelas dilarang merokok? Contoh. Rokok dapat merusak Kesehatan. Iya, itu ya. Jadi ganti kalimat negatif menjadi kalimat positif. Selanjutnya. Nah, ini terakhir ya, tinjau kembali daftar curang. Jadi tugasnya wali kelas ini. Jadi setelah anak-anak kumpulkan keyakinan kelas yang mereka sudah tulis atau tempel di papan tulis, gilirannya ketua kelas meninjau kembali daftar dari hasil kesepakatan atau keyakinan kelas yang mereka sudah tulis. Ya, contoh keyakinan kelas. Ini kalau di kelas keyakinan kelas 1 ada keyakinan kelas 5 dan kelas 7. Kalau ini kelas 7 kan SMP ini. Ya, contoh keyakinan kelas hormat. Ya, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang. Kemudian bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Diterima dan dimiliki. Ya, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lainnya. Jadi kalau membuat keyakinan kelas tidak usah terlalu panjang-panjang itu kalimatnya. Cukup yang singkat-singkat saja seperti ini. Tapi kan pada dasarnya nanti maknanya itu kan maknanya lebih luas. Selanjutnya, nah di sini ada dua warna, ada yang warna putih di sebelah kiri saya dan sebelah kanan adalah warna hijau. Saya mau tanya yang mana kira-kira keyakinan kelas di situ? Apakah yang hijau atau yang putih? Keyakinan kelas. Saya tanya, dari dua warna di sini, bentuk tulisannya ada di atas, dari tulisan yang ada di atas, yang manakah termasuk keyakinan kelas? warna putih. Coba angkat tangan yang warna putih. Saya warna hijau. Warna hijau. Iya, ternyata jawabannya adalah yang warna putih. Iya. Karena situ kami Kenapa bisa? Karena sudah kesepakatan kami dulu dan ada saling menyayangi. Jadi seakan-akan bahwa ada nilai keyakinan di situ. Iya. Kemudian semangat. Ya, kemudian murid peduli dengan teman-temannya. Kalau di sini tertib, seakan-akan ada semacam pemaksaan. Ya, ini di sini kan kalau keyakinan tidak ada unsur pemaksanya di sini. Betul-betul siswa yang tuangkan apa yang ada di benaknya, apa yang mereka melakukan. Selanjutnya, ini kita lanjut saja. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas ini bisa dalam bentuk tabel T dan bisa dalam bentuk Y. Ya, Y. Ini di tengah ini tabel berbentuk Y. Kalau yang di sebelah kiri saya format, ya ini yang bentuk tabel T. Bagian keempat, ya ini tadi juga yang perlu mungkin saya harus sampaikan kepada Bapak Ibu terkait dengan kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ya, kebutuhan dasar manusia ada 5. Saya ingin menampilkan dulu video terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Ya, ini power, ada survival, kebutuhan dasar, makan minumnya, freedom kebebasan, fun itu adalah kesenangan, ya, belonging itu adalah cinta.
semua siswa butuh kasih sayang, butuh perhatian. Bahkan bukannya siswa, kita saja butuh seperti itu. Nah, sekarang saya ingin menampilkan video dari kebutuhan dasar manusia. Jadi jangan nanti, mudah-mudahan ini bisa Bapak Ibu simak dengan baik. Jangan langsung mencap siswanya, memang kau suka begadang apa dan sebagainya. Ya, mungkin dengan melihat video ini, ya Bapak Ibu bisa bisa mengambil apa kira-kira yang sampai anak bisa melakukan pelanggaran di sekolah. Sabar Bu. Ayo. Baik, tidak suaranya nih. Tidak sampai bersuara. Oke, karena tidak bisa muncul suaranya, tidak apa-apa saya jelaskan saja sedikit. Ya, itu tadi yang pertama, bahwa survival, kebutuhan akan makan, minum, sandang, dan papan. Ya, ketika misalkan kondisi sekolah, kondisi rumah seorang siswa kebanjiran, terus datang ke sekolah terlambat, ya membuat mungkin mentalnya datang marah-marah dan sebagainya, mereka kecewa, itu jangan langsung dimarahi, harus tanya dulu apa penyebabnya. Nah ini. Kemudian yang biasa juga terjadi ketika misalkan anak-anak belanja di kantin, makan minum, itu tidak apa-apa, wajar saja dia, karena memang itu untuk memenuhi kebutuhannya. Ya. Selanjutnya, rasa suka, rasa senang. Ya. Apa yang menyebabkan sebenarnya anak-anak malas datang ke sekolah? Salah satu karena tidak senang. Apa yang menyebabkan tidak senang? Bisa jadi salah satu itu kendalanya. Yang langsung serta-merta anak-anak disalahkan. Ini kebebasan kalau anak-anak berteman, biasa dia mencolek temannya, apa karena dia butuh merasa bebas. Jangan disalahkan, tanya dulu. Iya, biasa kadang kan kalau ini kan biasa kan ada anak-anak, kalau dia temannya mau duduk, najahili itu, kemudian tarik kursinya, jatuh. Ya, itu adalah salah satu bentuk kebebasan yang dimiliki oleh anak. Bagaimana kira-kira kalau kita seperti itu? Jadi sepandai-pandainya memang kita harus bagaimana kita menjiwai anak. Kemudian belonging, ingin diperhatikan. Semua kita ini ingin diperhatikan. Ya, ada anak-anak
memang ada tipenya seperti itu. Nanti mau diperhatikan baru dia mau berbuat. Ada anak seperti itu. Jadi ada memang 5 kebutuhan dasar yang kita harus tahu ini dalam menangani kasus anak bila melakukan pelanggaran. Kita tanya dulu. Nanti kita akan terakhir di segitiga restitusi, bagaimana cara menangani kasus. Ya. Selanjutnya, ya tadi, silakan. Tadi Bapak jelaskan, katanya misalnya di dalam kelas itu ada anak yang mencolek temannya. Iya. Mungkin itu karena dia punya karakter, dia pengen bebas, pengen lakukan ini itu. Nah, bagaimana kalau ternyata anak yang dia ganggu itu tidak suka dicolek-colek, berarti kan kita mengintimidasi anak lainnya. Kita membiarkan itu. Bagaimana kebebasannya anak yang dicolek? Ya, yang dicolek satu yang tidak suka, satu yang suka. Ya, pada dasarnya kan memang seperti itu. Jadi kalau misalnya kita dapat kau seperti itu, ya mungkin kalau si A tadi ini yang mengambil kursinya, yang mencolek-colek temannya merasa bangga. Tapi ada satu yang tidak merasa bangga. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana meyakinkan atau memberikan kepada anak bahwa apa yang mereka lakukan itu sebenarnya tidak baik. Maksudnya bukan dalam artian bahwa mengintimidasi anak itu tidak baik, tapi harus diberikan dengan cara-cara tadi yang positif, dari kalimat negatif menjadi positif. Ya, bukan artinya bahwa bebas dia melakukan apa saja, sembarang dilakukan, naik di atas meja dan sebagainya, itu kan bisa merusak. Tapi ujung-ujungnya ketika ini terjadi, sebenarnya memang tidak bisa kita langsung salahkan anak. Mesti memang harus kita di coaching, kita minta itu anak, kemudian kita selesaikan masalah dengan anak tersebut dengan baik. Ya, saya kira kan banyak trik-trik yang Bapak Ibu bisa lakukan untuk mengatasi masalah seperti itu. Apalagi kan Pak Munir luar biasa banyak triknya. Selanjutnya, bagian kelima, posisi kontrol. Nah ini kayaknya kita semua punya ini Bu dalam menangani kasus. Kita sebenarnya di mana posisi kita ini? Ya, saya coba buat dulu. Saya ada sedikit yang saya mau perlihatkan kepada Ibu terkait dengan posisi kontrol guru. Apakah kita termasuk penghukum? Apakah kita membuat rasa bersalah? Apakah kita teman, berposisi sebagai teman? Apakah kita berposisi sebagai manajer? Baik, saya akan buka dulu. Ya, sekarang posisi kontrol ketika kita sebagai penghukum. Nah ini, apa ciri-cirinya? Ya, silakan Bapak Ibu lihat. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas. Ya, selalu pasti. Selalu yang terakhir selesai. Ya, selalu ya. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, dengan cara menghukum. Ya, nadanya, suaranya tinggi. Mirip-mirip dengan saya ini. Bahasa tubuhnya, matanya melotot. Kau. Nah, ini penghukum Bu. Ya. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Sudah sambil melotot matanya. Ini penghukum. Dan tidak tertutup kemungkinan ini yang biasa juga kita lakukan.
Inilah posisi kontrol yang paling rendah ini. Ini posisi kontrol yang paling rendah dan tidak dibenarkan lagi sebenarnya seperti ini. Nah, nanti kita akan lihat posisi yang mana paling ideal untuk kita. Selanjutnya, pembuat rasa bersalah. Ya. Bagaimana ciri-ciri guru yang suka atau punya kontrol pembuat rasa bersalah? Nah, ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Bapak sebenarnya kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Apa efeknya? Siswa pasti pikir ini gara-gara saya ini kodong guruku seperti ini. Ini kan pembuat merasa bersalah. Ya, ini baru dua. Saya tidak enak. Saya tidak enak, nak. Saya ditegur kepala sekolah gara-gara kau ini setiap hari bikin kesalahan. Ya, pasti siswa merasa apa namanya terbebani, terpikirkan. Gara-gara saya. Ini merasa bersalah. Ya, jadi pembuat rasa bersalah. Ya. Saya juga sering kali ini, Pak. Banyak di posisi kontrol ini yang saya dua kayaknya saya masuk di sini. Selanjutnya, teman. Ya, yang bagaimana dengan teman? Nah, ayo bantulah demi Bapak ini. Yang bikin aman, ayo bantulah. Itu posisi kontrol sebagai seorang teman. Nah, ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Nah, apa hasilnya ketika kita berposisi sebagai teman? Nah, ini hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya. Nah, itu kalau Bapak Ibu menggunakan posisi kontrol sebagai seorang teman. Berikutnya, pemantau. Dipantau-pantau saja. Apa redaksinya? Nah, ketika misalkan di posisi pemantau, pertanyaan apa yang biasa sering diajukan? Peraturannya apa? Peraturannya apa? Kau sudah melanggar, peraturannya apa? Ya, apa yang telah kamu lakukan? Ya, sanksi apa atau konsekuensinya apa? Itu hanya kalau dia guru sebagai berperan sebagai pemantau. Ya. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan atau data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Ya. Ini ada semacam tanya jawab ini antara guru dan adik. Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tidak tahu, Pak. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Pak Adi, paham Pak, saya harus tinggal di kelas pada jam istirahat. Nanti saya akan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Ya. Hasilnya, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan di sekolah. Nah, selanjutnya di posisi terakhir, inilah yang paling ideal sebenarnya. Apa itu? Posisi sebagai manajer. Nah, inilah yang kita harapkan sebenarnya. Posisi kontrol oleh kita semua adalah berposisi sebagai manajer. Apa itu yang dilakukan ketika misalkan kita berposisi sebagai manajer? Mengayomi, melindungi. Ya. Di sini apakah kamu meyakininya? Ini apa yang kita yakini? Ini ya, apa berencana ini perbaikan semua hal-hal yang berkait dengan manajer ini adalah semua mengayomi siswa, melindungi siswa, mencari solusi atas permasalahan yang dilakukan oleh siswa. Itulah posisi yang paling ideal yang seharusnya kita semua harus lakukan. Posisi manajer. Siapa yang tidak mau jadi manajer? Nak helotong. Selanjutnya,
Tidak lama lagi, tinggal satu nih materi segitiga restitusi. Nah ini manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan apa yang kita yakini, apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah, kemudian menguatkan pribadi, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Ya ini. Jadi yang diharapkan sebenarnya adalah posisi ini, posisi sebagai manajer, bukan yang penghukum, bukan pembuat orang merasa bersalah, teman pemantau. Selanjutnya, ini ada pertanyaan-pertanyaan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan ini? Berposisi apa? Tadi. Yang kedua, pembuat rasa bermasalah. Oh iya, betul. Luar biasa. Ya. Ini manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ya, bukan sebagai penghukum, kamu selalu yang paling terakhir, terlambat tugas. Ya. Penghukum, kamu tidak pernah benar melakukannya. Jangan dihukumi kalau siswa. Selanjutnya, ini kita lanjut saja. Bagian ke-6, segitiga restitusi. Nah, dalam menyelesaikan masalah siswa di sekolah, sebaiknya Bapak Ibu harus melakukan segitiga restitusi ini. Kalau Ibu Santi kemarin kan saya tanya bagaimana bentuk apa yang kita lakukan ketika misalkan anak-anak melakukan masalah, apa yang kita harus data. Ya, hampir sama dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Santi. Apa itu segitiga restitusi? Nah, suatu proses yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian, nah inilah yang bentuk segitiga restitusi. Yang pertama inilah dasarnya, menstabilkan identitas. Apa yang dilakukan nanti kita sama-sama bagaimana bentuk menstabilkan identitas itu. Kemudian memvalidasi kebutuhan. Dan yang terakhir menanyakan keyakinannya. Nah, di menstabilkan identitas, guru berkata, ini ya kalau dalam menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi adalah berbuat salah itu ada hal yang manusiawi. Ya, itu menstabilkan identitas. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga kan pernah berbuat salah seperti itu. Jangan dikasih tahu anak begitu mentok kau dari hari ke hari begitu tuh kau seng. Ya. Kau seng. Kemarin kau seng yang berbuat masalah. Hari ini kau seng. Besok pasti kau seng. Sebenarnya kalau Bapak Ibu mau lakukan ini segitiga restitusi tidak seperti itu. Memang apa istilahnya kalau kita orang Bugis dicabului. Iya, caloi kasih anaknya. Iya. Jadi seakan-akan kita harus larut dengan apa yang anak-anak alami. Iya, Bapak juga pernah seperti itu. Biasa gitu. Nah, ini menstabilkan identitasnya seperti itu mekanismenya. Ya, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersifat baik pada dirimu sendiri? Jadi itu yang dilakukan ketika ini kita melakukan. Ya, selanjutnya validasi tindakan yang salah. Nah, apa yang disampaikan oleh guru? Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Ya, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan. Gali terus itu, digali. Jangan menyalahkan siswa. Digali terus itu, kenapa sampai dia berbuat seperti itu. Pasti ada alasannya, Bu. Selanjutnya, ini yang terakhir, menanyakan keyakinan kelas. Tadi kan sudah, kalau keyakinan kelas itu kita sudah lakukan di kelas masing-masing Bapak Ibu. Tanyakan Maki. Nah, ini kan kepelanggaranmu tadi
apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang kita sudah sepakati? Tanya maki itu. Kalau dia sudah katakan ia melanggar, keyakinan apa yang Anda sudah langgar? Menghormati, Bu. Nah itu. Jadi jangan langsung disalahkan. Jadi ketika misalkan dia sudah melanggar, diperbaiki. Ini kan tidak ada sanksinya sebenarnya. Sekali lagi saya sudah sampaikan bahwa peraturan dan keyakinan kelas berbeda. Kalau peraturan kelas itu ada sanksinya dan harus mau tidak mau, suka atau tidak suka, harus dilaksanakan. Itu peraturan. Kalau keyakinan kelas tidak. Yang melakukan kesepakatan kelas adalah siswa sendiri. Tidak ada sanksinya, cuma bagaimana anak ini bisa diperbaiki. Seperti itu keyakinan kelasnya. Oke, terakhir intervensi 30 detik. Saya kira tidak terlalu penting. Oke, saya kira cukup, Bu. Bapak Ibu. Jam 2.36. Demikianlah hasil. Adakah Pak Malik? Ya, silakan. Oke. Kalau ada yang ingin bertanya, silakan. Saya kayaknya penasaran sekali dengan apa yang disampaikan Pak Tom. Baik, minta maaf ini saya tidak bermaksud menguji dan mengukur, tapi saya bermaksud bertanya pada diri kita masing-masing. Ini mantap. Yang pertama persoalan bagaimana kita menimbulkan kesadaran budaya positif terhadap anak. Yang dihindari adalah hukuman. Saya melihat bahwa konsep ini bagi teman-teman yang bergerak dalam kegiatan guru penggerak itu tentu sangat luar biasa. Dan kita tidak boleh a priori dengan apa yang telah dilakukan oleh orang. Yang menjadi pertanyaan bagi saya adalah ketika kita menghilangkan konsep punishment, saya merasa bahwa ada hakikat sejatinya hidup itu yang hilang. Kenapa? Karena memang konsep hidup itu ada reward, ada punishment di mana-mana seperti itu. Kalau dalam konsep kita tarik ke tingkat yang lebih tinggi, persoalan keyakinan kita, ketika orang berbuat dosa terus sampai akhir hayatnya, ya dia akan mendapat punishment neraka. Begitu juga sebaliknya. Kalau dia berbuat baik itu nanti rewardnya adalah surga, dan itu termuat dalam sebuah kitab suci, dan kita yakini dan hampir semua agama meyakini yang seperti itu. Bahwa ada punishment, ada reward. Itu yang kita menghilangkan dengan menumbuhkan budaya positif. Saya khawatirnya budaya positif yang kita timbulkan nanti bukan budaya positif yang sesuai dengan harapan daripada cita-cita perjuangan bangsa ini. Kenapa? Karena saya takutnya budaya positif yang timbul itu tidak lebih dari sebuah proses sekularisme. Kenapa? Karena kita terlalu menghargai hak individu, hak kebebasan individu, sementara hak kebebasan individu dikhawatirkan itu menabrak nilai-nilai keyakinan yang kita anut mayoritas orang Indonesia. Itu satu. Bagaimana pendapatnya Pak Tono mengenai ini? Yang kedua, banyak ini pertanyaan, ada 24. Iya. Saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Pak Tono sebagai pemateri pada hari ini, yang mengatakan bahwa kita sebagai guru itu harusnya berfungsi seperti layaknya seorang manajer. Saya yakin bahwa teman-teman tahu itu ketika kita berbicara tentang manajer, maka kita punya kemampuan untuk mengatur, kemampuan menyelesaikan, punya kepekaan, dan seterusnya. Saya lihat di sini teman-teman, minta maaf ini, saya tidak bermaksud menjelek-jelekan, tapi ini fakta di lapangan. Ketika kita melihat keadaan seperti tadi ada kejadian di kelas 7F kalau tidak salah, anak-anak datang menangis, katanya dibully di kelasnya. Mana gurunya itu? Di mana budaya positifnya ini? Bagaimana fungsi manajer yang kita mau tanamkan? Sementara mengelola kelas saya tidak mampu. Itu pertanyaan besar itu buat saya. Kemudian kepekaan sosial. Seorang manajer itu punya kepekaan, mampu melihat kondisi real yang ada di lapangan. Ketika misalnya di lingkungan belajarnya kotor sekali, masih mengajar juga. Di mana kepekaannya itu? Tanda tanya besar sama saya. Jadi saya mau apa yang kita teorikan itu mampu kita implementasikan dalam kehidupan kita. Tidak dalam konteks lip service, tidak pada kemampuan retorika belaka, tapi tidak pada implementasinya. Kenapa? Karena terlalu
tinggi kita mengawan-awan meninggalkan bumi ini sampai ke angkasa, tapi kita tidak pernah sadar bahwa kita masih menjejak bumi ini. Iya. Jadi minta tolonglah rekan-rekan, Betul. apa yang diseminasikan ini, budaya positif ini, sedapat mungkin mampu kita implementasikan di lingkungan kecil yang kita lakukan. Itu adalah kelas-kelas kita. Kelas-kelas yang menurut kita ini menjadi tanggung jawab kita, dan minta maaf, menjadi guru itu adalah pilihan hidup yang kita pilih. Dan seluruh tanggung jawab sebagai profesi guru itu harus kita emban. Jadi jangan kita menganggap bahwa itu kan mengisi waktu, tidak. Itu sudah profesi kita, dan kita minta maaf, bahasa kasarnya pilih kita di situ. Kenapa kita mau melalaikan? Jadi silakan Bapak pemateri CGP, calon guru penggerak angkatan ke-8 ini memberikan semacam ilustrasi seperti apa sih yang kita ingin capai dengan diseminasi seperti ini. Khawatirnya saya diseminasi sebatas diseminasi, tapi implementasinya di lapangan tidak seperti yang kita Ya, harapkan. oke, baik Pak Udes, makasih banyak. Ini kan sebenarnya saya sudah jelaskan tadi konsep-konsep yang kita inginkan. Ya, kita ingin di sekolah kita ini melakukan atau menerapkan budaya positif. Itu konsep sebenarnya. Nah, tinggal sebenarnya kita bagaimana bisa merealisasikan konsep tersebut. Ya, kalau tadi di posisi manajer diharapkan seperti itu konsepnya, apa salahnya kita mencoba? Jangan lagi konsep lama seperti menghukum, pemberi rasa bersalah, itu kita lakukan. Saya akan sadar menawarkan konsep seperti itu supaya ini dilakukan. Terus kemudian reward. Ya, menurut konsep ini sebenarnya pemberian reward itu sebenarnya merugikan. Ini saya tidak tahu, mungkin ada satu penelitian kenapa sampai menganggap bahwa dengan memberikan reward kepada anak, memberikan penghargaan sama dengan menghukum. Tadi saya sudah menjelaskan beberapa itu, ya, kenapa memberikan reward termasuk salah satu adalah mematikan kreativitas. Karena nanti dia mau bekerja, nanti dia mau berusaha ketika diberikan sesuatu. Ini kan yang kita tidak inginkan. Maunya kita adalah anak bekerja itu betul-betul meyakini dari dalam dirinya bahwa seperti ini yang saya mau. Iya, jadi tidak ada, jadi dia betul-betul ikhlas dalam melakukan pekerjaan. Bukan nanti ada dikasih penghargaan. Oke lah, kalau saya sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Munir bahwa orang salah ada surga kan kalau orang berbuat baik. Ada sesuatu yang ingin capai ketika kita misalkan seperti berbuat baik seperti itu. Ya, tapi di konsep seperti ini pemberian reward seperti itu tadi hanya menghukum sebenarnya kalau seperti itu yang kita lakukan. Jadi kalau kalau saya ya tidak apa-apa kita coba. Tidak apa-apa kita coba terapkan itu. Kalau sebanyak itu baik. Karena semua konsep yang ada di sini itu sudah melalui research, penelitian. Tidak mungkin ini dibuat sepertinya hanya untuk mengada-ngada saja. Ya. Cukup. Mohon maaf ini saya sudah menyita waktu ya untuk kegiatan saya. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan tadi bermakna dan ada manfaatnya di situ. Pokoknya alhamdulillah kalau ada sedikit kita bisa terima dan kita bisa nanti terapkan di sekolah terkait tema bagaimana menerapkan budaya positif di sekolah. Harapan saya ya mari kita saling berkolaborasi antara satu sama lain. Sebenarnya hari ini juga saya mau lakukan prakarsa perubahan sekolah. Saya dengan teman-teman termasuk Gusti, saya mau melakukan prakarsa perubahan sekolah dengan membentuk satgas kebersihan. Iya, itu yang karena itu juga bagian dari tugas CGP saya. Jadi karena ini waktunya mepet, ya nantilah kita cari waktu lagi bisa bincang-bincang bebas dengan wali kelas terkait dengan prakarsa perubahan dengan membentuk satgas kebersihan. Latar belakangnya ya pasti karena mengingat di sekolah kita ini sampah sudah tidak bisa kita lagi ajak berdamai karena anak-anak kayaknya kebiasaannya seperti itu, di mana dia habis makan minum di situ sampahnya dia simpan. Nah, dengan dibentuknya nanti di satgas minimal bisa
Ya, bisa minimalisir apa namanya? Okot kamu lah. Hah? Tidak, itu nanti dari hasilnya itu kita angkat duta kebersihan. Iya, awalnya kan kita bikin satgas dulu. Setelah dengan itu, nah, kita angkat. Kalau ada yang berhasil, kita promosikan menjadi duta kebersihan. Ya, tidak apa namanya perubahan, prakarsa perubahan sekolah. Ini yang kita mau lihat. Ya, saya kira cukup Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Saya ulangi lagi, mohon maaf bila ada kata-kata salah yang salah. Ya, atau menyinggung perasaan Bapak Ibu. Sekali lagi mohon maaf. Bila taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.